Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama podcast Fakta Hukum Indonesia dan saya selaku host Ade Muksin. Pada kali ini kita bersama narasumber Bapak Saiful Islam SHMA yang dimana beliau berada di Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi. Kami di sini akan membahas mengenai voksi daripada Bapak Saiful Islam di Komisi 3. Nah, untuk itu narasumber yang sangat istimewa ini biar memperkenalkan terlebih dahulu kepada publik. Silahkan Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Islam, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Saat ini saya diamanahkan juga sama partai untuk jadi wakil ketua fraksi. Siap. Ya. Ini alhamdulillah menjadi periode kedua saya. Periode kedua ya. Iya. Dan masih tetap di Komisi 3 gitu, Bang. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Oke, baik. Ya, inilah perkenalan singkat dari Bapak Saiful Islam. Mari kita simak untuk podcast pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan untuk informasi kepada publik. Baik, Bang Saiful, selamat datang di Fakta Hukum. Ini kita akan ngobrol-ngobrol nih, Pak Saiful. Ya, ngobrol santai mengenai voksi Komisi 3 nih ya. Nah, di sini bagaimana komunikasi antara Komisi 3 dengan mitra-mitra kerja lainnya di dalam pembangunan daerah ini? Seperti apa menurut pandangan Pak Saiful? Ya, kalau bicara mitra kerja kita itu, ya kita semuanya dalam kondisi yang harmonis gitu. Baik. Artinya saling menghargai ya. Mereka sebagai mitra kita tentunya ketika kita membutuhkan informasi, membutuhkan masukan atau membutuhkan jawaban begitu, membutuhkan klarifikasi, Betul. itu mereka hadir Ya. datang, mereka menyampaikan begitu. Artinya tidak ada barrier yang berarti lah begitu. Betul. Walaupun terjadi adanya friksi gitu kan, Ya, betul. ada gesek-gesekan, hal yang wajar lah. Betul. Gitu kan. Siap. Kalau bahasa orang Bekasi mah, ya kan piring sendok ya betektok lah kurang lebih. Iya. Ya kan, apalagi manusia. Gitu. Betul. Intinya tetap harmonis, Pak ya. Ya. Komunikasinya tetap sehat Ya. dan terjalin dengan baik ya, intinya itu. Betul. Baik, Pak Saiful, ini kita mau bertanya mengenai Komisi 3, apakah sudah pernah duduk belum sama Bupati gitu kan untuk melakukan pembahasan tentang konsep pembangunan wilayah? Ya, secara letterlek gitu kan, secara bentuk fisik begitu kita belum pernah. Belum pernah. Ya, tetapi ya kan kepanjangan bupati itu ada kepala dinas, ada sekda, kan begitu. Ya. Itu sering kita lakukan. Bahkan Komisi 3 beberapa kali rapat dengan sekda. Kalau nggak salah 2 atau 3 kali lah. Ya. Kita rapat dengan sekda, bicara secara pribadi malah sering dengan bupati. Karena kan dulu bupati kan di Komisi 3 juga sebelumnya, oke. di periode lalu. Begitu. Jadi memang artian dia datang ke Komisi 3 belum pernah. Oke. Tapi dia bisa wakilkan itu kan ke kepala dinasnya, Ke dinasnya, sekdanya, begitu, ya kan? Sebagai bentuk kepanjangan beliau begitu. dari Bupati ya. Iya gitu, Bang. Oke, nah itu untuk fokus kepada pembahasan pembangunan daerah tentunya melalui Dinas-dinas terkait ya. Kita kerja itulah begitu. Oke, baik ya. Nah, terus ini Pak Saiful terkait masalah pandangan Bapak ya, pendapat Bapak terkait masalah penertiban ya. Penertiban rumah-rumah yang ada di Bang Li. Nah, ini menurut nih pandangan Bapak seperti apa sih kan gitu? Iya. Kita kan begini, Bang. Penertiban itu kan juga pertama itu di lahan negara, di lahan milik pemerintah begitu, dan tentunya juga punya manfaat lain selain bangunan-bangunan liar yang hari ini
dicoba untuk ditertibkan sama pemerintah daerah, ya kan? Karena apa? Karena ketika pemerintah daerah ingin melakukan sedimentasi, ingin melakukan normalisasi, ini kan agak susah, kesulitan, karena ada bangunan-bangunan itu. Bangunan-bangunan itu ya. Iya. Oke. Sehingga apa? Sehingga petani yang ada di utara, begitu kan, itu teriak Pak ke sini, gitu. Ya kan, mereka nggak dapetin air, karena apa? Karena sungai yang ngedakal, kan begitu, karena terjadi penyempitan. Iya, gitu. Artinya tidak serta-merta juga penertiban bangli-bangli itu tidak manusiawi, tidak gitu. Tapi sebelumnya kan ada informasi dan lain sebagainya. Cuma yang kami soroti, saya secara pribadi, saya setuju, saya sepakat, ya kan, itu perlu ditertibkan. Cuma sekali lagi jangan tebang pilih. Tebang pilih maksudnya gimana Pak? Iya, artinya kan ada yang dijadikan penertiban itu kan rata-rata mereka yang ada di pinggir kali kumuh dan lain sebagainya. Tapi ketika itu di situ ada rumah-rumah mewah ataupun ada perusahaan-perusahaan, terkadang agak belum, ya bahkan ke perusahaan lah begitu kan, nggak tersentuh ya, itu belum disentuh, disentuh. Iya, gitu. Itu yang membuat mungkin sebagian masyarakat kita merasa terganggu, ya kan? Kayaknya nggak adil deh begitu kurang lebih. Dan itu kita dorong. Kalau itu ternyata pakai badan sungai, ya kan namanya kan ada garis badan sungai GSS. Iya. Kan begitu. Betul. Berapa besarannya? Berapa lebarannya? Misalkan sungai 5 meter, berarti GSS-nya itu diambil setengahnya. Berapa? 2,5 meter. 2,5 meter, ya. Berarti dia boleh pakai itu di 2,5 meter dari bibir sungai. Iya, kan iya, begitu. Nah, ada beberapa, saya nggak perlu sebutin perusahaannya, saya nggak perlu sebut bangunannya lah, betul. itu ada kita temukan. Kalau mau itu juga dibersihin dong, itu ditertibin dong, gitu. Yang terjadi selama ini masih tebang pilih. Saya melihat masih tebang pilih. Gitu. Nah, lalu sekarang bagaimana dengan masyarakat yang sudah dilakukan penggusuran, ya kan gitu, karena ini kan menurut informasi yang beredar di masyarakat itu kan tidak ada yang namanya kompensasi, ya kan gitu. Nah terus uang kerohiman itu tidak ada, ya kan gitu, karena ya memang yang melanggar adalah masyarakat itu sendiri, ya kan gitu. Nah ini dari sisi pandangan Komisi 3 gitu kan, melihat kebijakan pemerintah ini seperti apa kira-kira? Ya. Ini juga ya sebetulnya yang saya melihat, mohon maaf ya, kan ada beberapa tempat, satu tempat itu kalau nggak salah di Gabus itu ada yang dapat uang kerohiman, ada yang enggak begitu. Iya betul. Sehingga yang nggak dapat teriak. Iya kan, gitu. Nah saya sih melihatnya seharusnya ngapain sih kasih uang kerohiman? Toh mereka sudah selama ini kita kasih tempat. Puluhan tahun begitu kan, untuk menempati itu begitu, kan ya pajaknya nggak diambil segala macem gitu, ya kan, karena kan memang di luar hitungan temen dia tidak ada masuk dalam kategori ini tanah hak milik, nggak bisa, ya kan, sehingga tidak bisa ditarik itu pajaknya, ya betul. Pajak PBB P2-nya kan begitu, ya kan. Nah, tiba-tiba mereka minta uang kerohiman, ya kan? Mereka udah menempati, dikasih tinggal sekian belas tahun, sekian puluh tahun sama negara, juga nggak ngasih apa-apa ke negara gitu. Tiba-tiba minta uang kerohiman, saya pikir nggak fair juga. Ya kan? Kalaupun memang ada kebijakan dari pemerintah, saya pikir juga ya nggak masalah kalau ada uangnya mah. Cuma persoalannya uangnya saat ini belum ada. Itu kan persoalan. Pemerintah udah nggak manusiawi ini, musuh orang begitu aja begitu kan? Karena uangnya nggak ada. Itu kalaupun ada mungkin bisa kita bangun. Contoh misalkan rumah susun kah begitu kan? Mereka bisa ambil sewa lunak dan lain sebagainya. Ya kan? Kalau saya masih berpikir ya kita ini mau bagaimana sih bernegara ini begitu loh, ya kan,
yang mau ngertiin pemerintahnya dulu atau rakyatnya dulu. Iya, gitu. betul. Kan semuanya kan harus bareng begitu. Iya. Ya kan, rakyat memberikan kewajiban memberikan kewajibannya sebagai warga negara, ya kan. Iya. Dan dia ketika dia sudah melakukan kewajiban itu, dia boleh dong mendapatkan hak dia sebagai Iya. warga negara gitu. Apa pelayanan, Iya. pendidikan, kesehatan, Iya. kan begitu. Betul. Nah itu yang saya pikir, kalaupun ada sebagian masyarakat yang meminta uang kerohiman, ya boleh-boleh saja. Kalau pemerintahnya nggak ngasih, ya itu kan nggak wajib sifatnya. Iya. Gitu. Ya kan, dan bukan suatu keharusan. Kan udah dikasih bertahun-tahun sama negara nempatin. Menempatin. Bayar pajak nggak dia? Enggak lah, misalnya gitu kan, nggak bayar pajak pasti. Ya karena kan nggak punya, nggak ada legalitas data, ya. kan gitu. Iya. Ya kan, tiba-tiba mereka minta di ini, yaitu mungkin lagi nanti kembali ke kebijakan pemerintah. Kebijakan, Tapi kalau ya. saat ini uangnya nggak ada. Gini, Pak Saiful, ini kan kita melihat ya dari masyarakat sendiri, daripada korban penggusuran ini ya. Nah ini kan dari sisi aspek sosial, ekonomi, ya kan, hukum, tentunya kan ini harus menjadi pertimbangan ya daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, ya kan gitu. Nah sehingga kembali kepada apakah ini merupakan satu fokus penataan. Nah tentunya di mana ada penataan tersebut ada perencanaannya atau tidak nih pemerintah ini? Iya, ini juga harusnya pemerintah itu ketika melakukan penggusuran sudah ada perencanaan lain itu loh. Apa nih, mau ditanemin pohonan kah? Iya, betul. Atau mau dilebar jalan kah? Kan begitu. Iya. Nah, kami melihat itu belum ada. Belum ada. Iya, begitu, ya kan? Gitu. Kami melihat itu belum ada. Jadi pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan penataan tersebut, belum ada pengajuan untuk perencanaan pembangunan daripada lokasi nanti yang setelah digusur gitu kan ya? Iya. Belum ada ya, Iya, Pak? harusnya kan ada DED-nya, Iya, begitu. betul. Iya kan? Nah, saat ini belum. Belum Saat ada, ini ya. Enggak, ini kan kita akan menetapkan KUHP-AS. Ya, paling 2026 nanti insya Allah ada itu. Gitu. Tapi kan harusnya kan dibarengi lah begitu kan. Betul. Khawatir dirombak, oke seminggu masih kosong, besokannya mah kan aku Iya, berdiri lagi, betul. Gitu. Kalau mau ketika itu diratakan, dirapihkan, ya kan semuanya tinggal dirapihin lagi. Sudah terencana ya. Terencana, gitu. Oh, jadi belum ada pengajuan perencanaan pembangunan untuk anggaran 2026 kepada. Tapi 2026 kayaknya sepertinya ada gitu. 2026. Tapi kan ini kan contoh nih yang awal-awal. Iya. Iya kan, nah itu nggak ada yang awal-awal itu gitu. Kalau sekarang mungkin masih dekat waktunya kan. Oh iya, kemarin tuh abis ditertibin. Nah ini harus ada tindak lanjutnya nih. Iya, Anggarin dong 2026 gitu. Oh, jadi sementara ini yang sudah ditertibkan ini belum ada nih berarti kepastian Nah, buat iya. warga ini ya kan? Ya. Warga seharusnya kan mendapatkan informasi ya, Pak Saiful ya kan gitu, mendapatkan informasi bahwa ini akan dijadikan RTH misalnya kan gitu. Ya. Nah, Atau mau lebaran jalannya. gitu. Gitu Nah, kan. nah ternyata setelah berbulan-bulan tidak ada realisasi dari pemerintah nih. Iya, malah khawatir nanti nggak diapa-apain sama pemerintah juga. Ayo diri lagi nih sini kan. Nah, itu. Gitu terjadi. Oke, nah terus di situ ada pengawasannya nggak kira-kira setelah digusur misalnya gitu bahwa di situ dilarang, nah tim pengawasnya ada atau tidak gitu? Itu yang saya belum tahu. Oh, Ya kan, gitu. Saya belum tahu. Ini kan wewenangnya siapa? Ini kan lahan itu lahannya PJT ya. iya, Itu PJT sama BBWS itu kan, kalau tidak salah. iya, Gitu. oke, Apakah mereka yang mengawasi atau pemerintah daerah? Saya belum tahu. belum itu ya. Oke, baik, berarti ini untuk penganggaran di 2006 menurut Bapak Saiful kira-kira sudah ideal atau belum kira-kira nih? Belum ya? Belum. Oke, kenapa? Pertama, kita salah satu kabupaten kota yang mendapatkan potongan transfer pusat ke daerah yang besar. Oh, oke. Total potongan kita itu 1,2 triliun. Potongannya ya? Iya, Baik. itu. Artinya apa? Ya kan? Kalau tahun 2025 APBD kita total 8,3, maka sekarang diproyeksikan
sekian. Saya belum bisa sebutin, nanti kan kita tinggal tunggu aja di palunya. Baik. Yang penting nggak sampai 8. Nggak sampai 8 ya. Artinya turun kan? Iya, betul. Itu. Siap. Nah, ini kan problem. Gitu. Di satu sisi ini merupakan masalah, tapi di sisi lain ini ada challenge buat kita, pemerintah daerah, tantangan. Tantangannya siap. Di mana di situ ada masalah, di situ ada tantangan. Ada tantangan, betul. Oke. Gitu. Nah, terus mengenai adanya efisiensi nih Pak nih. Ya. Nah, Bapak melihat efisiensi ini seperti apa kira-kira? Ya efisiensi kan karena itu tadi, ya kan. Sebetulnya ini kan kegiatan-kegiatan transfer pusat daerah itu kan terutama DAU, APD-nya itu DAK-nya itu yang berkurang luar biasa. Gitu. DAU kita aja 650-an miliar berkurangnya. Berkurangnya? Iya, DAU kita. Nah, ini kan cukup memukul kita lah gitu kan. Sehingga ya bisa jadi nanti mungkin pembangunannya ada yang tersendat atau yang ya kita nanti bicara skala prioritas lah. Tapi di sisi lain pemerintah pusat itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung menyentuh ke masyarakat. Tinggal Pemdanya mau nggak ngejemput itu. Seperti apa itu Pak contohnya? Banyak ya? Iya, kayak infrastruktur, kayak irigasi, gitu kan. Itu mereka itu belasan sampai puluhan triliun. Kan gitu. Oke. Iya. Ya, termasuk ya kan kalau dana kesehatan, dana pendidikan udah ditentukan kan sama undang-undang gitu kan. Betul. Nah, ini harus dimanfaatkan betul oleh pemerintah daerah. Betul. Gitu. Kalau pemerintah daerah nggak bisa memanfaatkan itu, ya kita juga akhirnya yang merasakan dampaknya. Oke. Gitu. Oh, jadi contoh misalkan nih. Kan otomatis berkurang, hampir setiap dinas itu berkurangnya 30 sampai 40% lah atau bisa 45%. Betul. Berkurangnya angka itu. Ya kan begitu. Iya. Ya. Dulu dinas PSDA itu kan Bina Marga gitu kan. Itu sampai 700-an miliar. Sekarang cuma 400-an kan? 400-an. Iya. Coba itu. Ya kan otomatis tentunya pembangunan akan menjadi tersendat. Atau tidak nggak kelihatan dah jadi gitu. Iya karena efisiensi ini ya. Iya. Itu ya. Nah kira-kira dari dari legislatif sendiri gitu kan, dengan adanya efisiensi itu tentunya kan cara kerjanya tetap harus maksimal kan ya. Gitu kan, meskipun ada efisiensi. Betul. Melayani masyarakatnya seperti apa kira-kira nih Pak Saiful? Betul. Iya kan. Iya, kerjanya kan bahasanya kan gaji mah nggak dikurangin. Oke, gaji nggak berkurang ya? Nggak berkurang. Iya. Jangan juga sementara nggak berkurang. Iya, nggak berkurang ya. Itu harusnya tetap semangat. Tetap semangat ya. Kan, iya. Gitu. Cuma mungkin kegiatan-kegiatan kayak rapat-rapat dikurangi dan lain sebagainya. Ini yang tentunya jadi challenge kita, jadi tantangan kita. Ya kan untuk melakukan inovasi-inovasi. Ya kan melakukan improvisasi begitu. Ya. Jadi misalkan banyak hal lah yang bisa dilakukan. Terkadang kita kan bisa melakukan sesuatu karena terdesak, benar? Iya, betul. Kalau kita udah didesak begitu kan, baru kita ada ide-ide muncul segala macam. Gitu. Oh, itu mesti begini, kita mesti begitu. Gitu. Iya. Gitu. Oke, baik. Terus ini terakhir Pak Saiful ya, saya mau tanya, kan ini efisiensi. Apakah ada kunjungan ke luar negeri nggak nih DPRD nih? Kita nggak pernah ada kunjungan ke luar negeri. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Gitu. Nggak pernah ya, oke. Di kita nggak ada. Nggak ada. Oke, baik. Oke, baik sahabat Fakta Hukum, ini kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Saiful. Tadi sudah menjabarkan tentang pembangunan daerah, hubungan antara legislatif dengan eksekutif. Nah, tentunya di sini kita dapat menyimpulkan intinya adalah komunikasi yang sehat ya gitu kan, dan harmonisasi tetap terjalin dengan baik. Bagaimana memberikan pelayanan ke masyarakat dan bagaimana memberikan kemanfaatan buat masyarakat. Baik, ini sebagai closing statement nih dari Pak Saiful dalam podcast kali ini ke pemirsa Fakta Hukum. Silakan. Baik. Ya, teman-teman para pemirsa dari Fakta Hukum, tentunya
2026 ini adalah tantangan terberat saya bilang buat pemerintahan Ade Koswara Kunang dan Dr. Asep Suryatmaja. Ya, dan ini menjadi challenge tersendiri, tantangan tersendiri buat pemerintah daerah Kabupaten Bekasi yang dipimpin oleh Bupati Ade begitu, untuk bisa melakukan upaya-upaya inovasi-inovasi ya, sehingga dengan adanya transfer pusat ke daerah yang potongannya luar biasa begitu, ini pembangunan tetap berjalan, pelayanan tetap maksimal, pendidikan tetap terlayani, kesehatan dia tetap terlayani begitu. Nah, kalau ini bisa dilakukan, luar biasa. Ya kan, pemerintahan Kabupaten Bekasi yang dipimpin oleh Bapak Bupati Ade Koswara Kunang. Dan tentunya dengan tagline Bangkit Maju Sejahtera ini jadi challenge tersendiri di tengah defisitnya berkurangnya anggaran dari dari pusat. Ya, dan insya Allah kami legislatif dan eksekutif siap berkolaborasi untuk membangun Bekasi yang bangkit, maju, dan sejahtera. Oke, wes, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Saiful, ya mudah-mudahan di podcast kali ini bisa memberikan pencerahan buat masyarakat Kabupaten Bekasi, bagaimana kita sama-sama mendorong pembangunan Kabupaten Bekasi semakin baik dan makin sejahtera rakyatnya. Terima kasih Pak Saiful sudah hadir di podcast Pak Tekum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.